Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman. Saya di sini ingin menjelaskan tentang analisa algoritma strategi desain Grady algorithm. Pertama-tama kita berdoa dulu. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita membahas salah satu strategi paling populer dalam dunia desain algoritma, yaitu Grady algorithm. Sebelum kita masuk ke teknisnya, apa sih tujuan kita mempelajari ini? Setelah sesi ini, saya berharap kita semua bisa memahami filosofi dasar Grady, tahu cara kerjanya secara sistematis, bisa menerapkannya pada masalah nyata seperti kompresi data atau jaringan. Dan yang paling penting, tahukah kapan algoritma ini memberikan hasil terbaik dan kapan ia gagal? Mengenal strategi desain algoritma. Dalam ilmu komputer, ada banyak jalan menuju Roma. Strategis desain algoritma adalah pendekatan sistematis untuk menyelesaikan masalah selain Grady yang kita kenal. Yang pertama, brute force. Mencoba semua kemungkinan tanpa optimasi akurat, namun sangat tidak efisien untuk skala data besar. Brute force ini cara paling jujur, mencoba semua kemungkinan sampai ketemu sederhananya itu baik untuk data kecil, tapi sangat lambat untuk data besar. Define and queer. Memecah masalah menjadi submasalah independen, menyelesaikannya, lalu menggabungkan hasilnya. Nah, masalah besar dipecah menjadi kecil-kecil, lalu diselesaikan, lalu hasilnya nanti digabung lagi. Dynamic programming. Menyimpan hasil submasalah untuk menghindari kalkulasi ulang, fokus pada optimalitas mutlak. Dynamic programming ini mirip dengan Grady, tapi lebih teliti karena menyimpan hasil hitungan sebelumnya agar tidak kerja dua kali. Grady algorithm memilih opsi terbaik saat ini dengan harapan menghasilkan solusi akhir yang optimal. Nah, si Grady ini unik. Dia hanya fokus pada apa yang terbaik di mata sekarang. Apa itu Grady algorithm? Mengapa disebut Grady atau rakus? Karena di setiap langkahnya, algoritma ini selalu mengambil pilihan yang tampak paling menguntungkan. Saat itu juga, locality optimal choice. Ada 3 sifat utama Grady. Fokus pada keuntungan instan. Nah, dia hanya melihat kondisi sekarang tanpa pusing memikirkan masa depan. Yang kedua, keputusan bersifat final atau permanen. Tanpa melihat ke belakang, sekali keputusan diambil, itu sudah final. Tidak ada kata menyesal atau hitung ulang. Yang ketiga, sangat cepat secara eksekusi waktu. Karena tidak pernah membatalkan keputusan, algoritma ini larinya sangat cepat, meski ada risiko hasilnya bukan yang paling sempurna secara keseluruhan. Syarat optimalitas global. 2 syarat agar Grady berhasil. Supaya si Grady ini tidak hanya cepat, tapi juga tepat,
Ada dua syarat wajib. Yang pertama, greedy choice property. Solusi optimal global dapat dicapai melalui serangkaian pilihan lokal yang terbaik. Keputusan saat ini tidak dipengaruhi oleh pilihan di masa depan. Keputusan cerdas yang kita ambil sekarang harus tetap menjadi bagian dari solusi terbaik di akhir nanti. Yang kedua, optimal struktur. Solusi optimal dari sebuah masalah secara keseluruhan dapat dibangun secara rekursif dari solusi optimal submasalahnya. Artinya, kalau kita sudah punya solusi terbaik untuk potongan-potongan masalah kecil, kita bisa menyatukannya menjadi solusi terbaik untuk masalah besar. Studi kasus Human coding. Contoh paling nyata adalah Human coding, algoritma yang sering digunakan untuk kompresi file seperti format zip atau JPEG. Prinsip greedy-nya sederhana. Algoritma kompresi data lossless yang sangat populer digunakan dalam zip atau JPEG. Karakter yang paling sering muncul dikasih kode biner yang pendek. Greedy principal karakter dengan frekuensi tinggi diberi kode biner pendek, sedangkan karakter jarang diberi kode panjang. Karakter yang jarang muncul dikasih kode yang lebih panjang. Hasilnya adalah penghematan ruang penyimpanan yang signifikan tanpa kehilangan informasi. Jadi, cara kerjanya kita gabungkan dua data dengan frekuensi terkecil terus-menerus sampai jadi satu pohon utuh. Itu sangat efisien karena ukuran file jauh lebih kecil tanpa kehilangan data. Nah, seperti ini proses pembangunan pohon. Hitung frekuensi. Data karakter dihitung kemunculannya. Pilihan minimum. Ambil 2 node dengan frekuensi terkecil. Step ketiga, gabungkan. Buat node induk baru dari total keduanya. 4. Selesaikan ulang sampai tersisa satu node akar. Minimum spanning tree terbagi menjadi 2. Pertama, subgraph yang menghubungkan seluruh simpul tanpa siklus dengan total bobot sisi seminimal mungkin. Yang kedua, aplikasi utama perancangan jaringan listrik, infrastruktur jalan, dan sistem distribusi logistik. Masalah kedua adalah mencari jalur terpendek untuk menghubungkan banyak titik tanpa membuat siklus putaran. Contohnya, saat membangun jaringan kabel listrik agar biayanya murah, kita punya 2 pahlawan. Di sini algoritma Kruskal, dia fokus pada sisi atau jalur. Dia urutkan semua jalur dari termurah lalu ambil satu per satu selama tidak bikin putaran. Cocok kalau jalurnya sedikit. Algoritma Prime, dia fokus pada titik. Dia mulai dari satu titik lalu menjalar ke titik
tetangga yang paling dekat sampai semua terhubung. Cocok kalau titiknya sangat padat. Kapan Grady gagal? Kenapa Grady bisa gagal? Kita harus hati-hati. Grady tidak selalu benar. Mari kita lihat masalah penukaran koin. Misalnya, kita mau kasih kembalian 6 rupiah dan koin yang ada nilainya 4, 3, dan 1. Cara Grady, dia ambil koin 4 dulu karena terbesar, sisanya 2 rupiah. Dia ambil koin 1 dan 1, total 3 koin. Cara optimal, sebenarnya cukup pakai 2 koin. 3 tambah 3 sama dengan 6, total 2 koin. Grady gagal karena pilihan lokal awal koin 4 tidak mengarah pada hasil global terbaik. Di sini Grady gagal karena pilihan pertama koin 4 malah menutupi jalan ke solusi yang paling baik, atau 2 koin 3. Penutup dan kesimpulan. Sebagai penutup, Grady algorithm adalah alat yang sangat kuat karena kecepatannya. Dia sangat hebat untuk kompresi data dan masalah jaringan tertentu. Tapi ingat, sebelum menggunakan Grady, pastikan masalahmu memenuhi syarat Grady. Choice property dan optimal substruktur. Jika tidak, jangan paksakan dan beralihlah ke strategi yang lain, seperti dynamic programming. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita akhiri pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar. Mungkin kalau ada waktu saya akan jawab. See you next time.